Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana wa hadana ala dinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ahibati fillah, alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa bertatap muka dengan sahabat semuanya. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan sedikit berbicara tentang bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan bulan diturunkannya Al-Quran berkenaan dengan satu malam yang sangat dimuliakan, satu malam yang sangat luar biasa pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Lailatul Qadar. Ahibati fillah, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 Allah menyebutkan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Tidak ada satu ulama pun yang ikhtilaf tentang kapan diturunkannya Al-Quran. Semuanya sepakat bahwa bulan diturunkannya Al-Quran adalah pada waktu bulan Ramadan. Diturunkannya Al-Quran, maksud para ulama di sini, ketika Al-Quran diturunkan secara ijmali, secara keseluruhan dari Allah Subhanahu wa taala ke langit pertama. Kemudian yang kedua adalah dari langit pertama ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir. Maka yang pertama, peristiwa yang pertama ketika Allah menurunkan Al-Quran ke langit pertama secara ijmali, di sana para ulama menyebutkan bahwa pada saat itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, dengan malam Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya aku menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar. Yang mana insyaallah nanti kita akan membahas tentang keutamaan Lailatul Qadar di ayat-ayat selanjutnya. Kemudian yang kedua, Al-Quran turun secara mutawatir dari langit pertama ke Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan juga. Pada bulan Ramadan, dan menurut sebagian ulama adalah diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Makanya kadang di Indonesia atau di negara-negara yang lainnya suka diperingati ada sebuah istilah dengan nuzulul Quran. Pertama diturunkannya Al-Quran, itu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 17 Ramadan. Disebutkan di dalam surah Al-Anfal bahwa wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an, dan apa yang diturunkan kepada abdi kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal furqan yaumal taqal jam'an, tatkala di hari Al-Furqan, di hari dua pasukan bertemu, yaitu menurut para ahli sejarah pada waktu perang Badar. Dan pada waktu perang Badar tersebut menurut ahli sejarah pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga di kita pada malam 17 Ramadan itu suka diperingati dengan nuzulul Quran. Tapi ahibati fillah, kita kembali ke materi yang pertama, yaitu tentang nuzulul Quran. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, tentang Lailatul Qadar, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar atau Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik ibadahnya dari 1000 bulan. Ahibati fillah, salah satu keutamaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah keutamaan berkahnya ia dalam beribadah. Dulu asbabun nuzulnya dalam sebuah hadis disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW meriwayatkan tentang kehidupan nabi-nabi, kehidupan kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad SAW yang umurnya panjang-panjang. Kemudian Nabi Muhammad menyebutkan tentang seseorang yang dia beribadah lebih dari 80 tahun di kalangan Bani Israel misalkan. Kemudian berkisah juga Nabi Muhammad tentang kisah-kisah orang-orang saleh yang sebelumnya. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita sekarang yang umurnya pendek-pendek? Kami takut akan kalah ibadahnya dengan orang-orang yang sebelum kami." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan takut, sesungguhnya satu keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibadahnya meskipun sedikit tetapi ada bonus-bonus yang diberikan kepada umat-umat tersebut. Di antaranya bonus yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad adalah bonus beribadah pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar. Bayangkan saja ketika kita hanya beribadah satu malam. Misalkan satu malam kita mulai dari jam 6 kemudian berakhir fajar sampai jam 4 atau jam 5, itu cuma 11 jam kita memanfaatkan ibadah di dalamnya, maka Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Allah memberikan pahala paling tidak 1000 bulan. Masya Allah. Kalau kita bagi 1000 dibagi 12, yang 1 tahun itu 12 bulan, maka satu malam di sana sama dengan beribadah 83 tahun 3 bulan namanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya kalau seandainya amalan ini adalah ganjaran dari pahala atau amalan itu bersifatnya dhahir, dapat dilihat, maka tentu semua orang akan pasti akan mengejar Lailatul Qadar ini. Tetapi Lailatul Qadar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segelintir orang yang dia benar-benar melaksanakan, yang dia benar-benar ingin meraih Lailatul Qadar tersebut, yang benar-benar dia ingin berusaha meraih Lailatul Qadar tersebut, maka Allah akan berikan kepadanya. Pertanyaannya, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kapan terjadinya Lailatul Qadar? Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Di dalam sebuah hadis disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatal qadri fil asril awakhir min Ramadan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, carilah taharrau lailatul qadri, carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ahibati fillah, 10 terakhir di bulan Ramadan. Makanya ini adalah sebuah clue dari Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW tentang Lailatul Qadar, tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Di setiap tahun kemungkinan Lailatul Qadar akan ada. Setiap tahun akan ada, dan orang yang beribadah pada malam tersebut sama dengan orang yang beribadah
selama 83 tahun atau 1000 bulan. Dan malam tersebut ada di satu malam terakhir, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan di 10 terakhir di bulan Ramadan? Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bahwa Rasulullah SAW ketika di 10 terakhir di bulan Ramadan, Rasul melakukan iktikaf. Rasul melakukan iktikaf, berdiam diri di masjid dengan niat taqarruban ilallah, berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah niat datang ke masjid dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun istilahnya kita tidak melakukan apa-apa, tapi mana mungkin kita tidak melakukan apa-apa karena niatnya kita ingin beribadah. Tapi meskipun kita tidak melakukan apa-apa, kita sudah ada niat iktikaf di sana, sudah beribadah di sana, taqarruban ilallah di sana, kita membaca zikir, melakukan sholat, melakukan amalan-amalan yang lainnya, maka di sepanjang malam tersebut kita dihitung ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil asril awakhir min Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Aibatifillah, beriktikaf di bulan Ramadan. Memang nanti ada sebuah perikhtilafan tentang masalah iktikaf. Apakah sah iktikafnya orang yang hanya semalam saja misalkan, atau beberapa saat saja? Ini memang terjadi sebuah ikhtilaf, tetapi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang sangat longgar dari salah satu ulama yang menyebutkan bahwa walaupun satu saat ketika kita iktikaf di masjid dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka iktikaf tersebut akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Haibatifillah, beriktikaf 10 hari di terakhir di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa idza dakhalal asru ahya al-laila wa aiqadu ahlahu wajadda wasyaddal mizar. Bahwa ketika datang 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka menghidupkan ibadah di malam tersebut. Kemudian Nabi tidak hanya dirinya sendiri yang beribadah, tetapi Nabi juga membangunkan istri-istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi amat bersungguh-sungguh dan bersemangat sekali dalam menghidupkan malam-malam tersebut. Aibatifillah, dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi asril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi bermujahadah, bersungguh-sungguh pada 10 terakhir di bulan Ramadan dan tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Aibatifillah, kesimpulannya pada kesempatan kali ini, insyaallah kita sekarang akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka manfaatkanlah 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, terutama di malam-malamnya, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada malam tersebut kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan malam Qadar, sehingga ibadah yang kita lakukan di malam tersebut dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda, bahkan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang beribadah di malam tersebut akan lebih baik daripada orang yang beribadah 1000 bulan.
Dan apa yang dilakukan pada malam tersebut diutamakan, yaitu untuk laki-laki kita bisa beriktikaf di masjid, kemudian menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak tilawatil Quran, memperbanyak sholat sunat, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul bermujahadah, bersungguh-sungguh seperti tidak seperti pada malam-malam yang sebelumnya, karena Rasul sendiri yang dijamin masuk surga memberikan contoh kepada kita, dan Rasul sendiri ingin mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Mudah-mudahan hal yang sedikit di sini menjadikan sebuah motivasi kepada kita semuanya untuk bersungguh-sungguh menghidupkan 10 terakhir di bulan Ramadan, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat Lailatul Qadar, mendapat malam qadar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.